Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Tetap semangat belajarnya ya. Semoga sehat selalu, tetap jaga imun dan iman. Hari ini kita akan belajar materi IPA tema 7, subtema 1 dan 2. Materinya tentang yang pertama, sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, perubahan wujud benda. Yang ketiga, perubahan wujud benda yang dapat kembali. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Namun sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Ada berbagai jenis benda di sekitar kita. Benda-benda tersebut memiliki wujud yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, cair, dan gas. Setiap wujud benda memiliki sifat masing-masing. Perhatikan sifat-sifat dari ketiga wujud benda berikut. Yang pertama, benda padat. Sifatnya memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Yang kedua, zat penyusunnya sangat rapat. Yang ketiga, gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contohnya, pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Sifat benda padat yang kedua yaitu cair. Sifatnya memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, menekan ke segala arah, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya, air, sirup, susu, dan minyak. Ciri benda gas yang ketiga yaitu benda gas. Yang pertama, memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekan ke segala arah, bentuk sesuai wadah, zat penyusunnya sangat berjauhan. Contohnya, oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Berikutnya, menentukan wujud benda di sekitar rumah. Ada kursi, wujud bendanya padat. Meja, padat. Sendok, padat. Air minum, cair. Minyak goreng, cair. Kecap, cair. Udara dari kipas angin, gas. Dan asap, gas. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Wujud benda padat, cair, dan gas dapat berubah menjadi wujud yang berbeda karena adanya pengaruh kalor. Perubahan wujud benda tersebut melalui proses penyerapan atau pelepasan kalor. Terdapat beberapa peristiwa perubahan wujud, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Berikutnya, perubahan wujud benda yang dapat kembali. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya, air yang membeku menjadi es atau es krim yang mencair dapat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Misalnya, air yang telah berubah menjadi es dapat kembali berubah menjadi air jika didiamkan atau dipanaskan. Perhatikan gambar berikut. Ya, ada air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es atau membeku. Nah, es yang didiamkan di ruang terbuka kembali menjadi air atau mencair. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketika proses tersebut terjadi karena benda-benda berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, dipanaskan atau didiamkan.
Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda berubah melepas kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Kamu telah mempelajari bahwa pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda. Keduanya dapat terjadi karena suatu proses sekaligus, misalnya dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Perhatikan bagian berikut, bisa anak-anak perhatikan. Yang pertama, saat dipanaskan, air rebusan bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu. Akibatnya, air akan menguap. Yang kedua, uap air yang terbentuk kemudian dicampur dengan air dingin. Yang ketiga, hal tersebut menyebabkan uap air yang panas melepas kalor untuk menyeimbangkan suhu, sehingga terjadilah perubahan proses mengembun. Dan yang terakhir, hasil dari pengembunan uap air tersebut yang disebut dengan minyak wangi. Alhamdulillah, untuk materi IPA tema 7, subtema 1 dan 2 telah selesai. Untuk tugasnya, silahkan anak-anak kerjakan soal-soal berikut. Silahkan ditulis di buku tugas A atau buku tugas 1. Tidak perlu difoto dan besok akan Umi cek kalau sudah mau luring. Semangat belajarnya anak-anak. Sekian dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.